Halo sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Gunung Bromo. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja yaitu Brahma, juga disebut kaldera Tengger, yaitu adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur terletak di Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.614 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kompleks pegunungan di kaldera Tengger saat matahari terbit. Gunung Bromo adalah kedua kiri kawah lebar berasap. Jenis gunung ini kerucut, bara, sabuk vulkanik, sabuk alpida atau cincin api Pasifik. Letusan terakhir tahun 2019, tepatnya 19 Juli. Nama Bromo ini berasal dari mana? Yaitu dari nama dewa utama dalam agama Hindu, Brahma. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter udara selatan, yaitu bagian utara selatan, dan kurang lebih 600 meter bagian timur barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Sejarah letusan pada abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun kurang lebih. Letusan tersebut terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada tahun 19 Juli 2019. Bromo sebagai gunung yang suci bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger. Gunung Bromo, Gunung Brahma, dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yahdia Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga pagi hari setiap bulan, tepatnya di bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo, yaitu bulan kesepuhan menurut penanggalan Jawa. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi yang cukup aktif yang menjadi destinasi tempat wisata bertaraf internasional yang ada di Jawa Timur. Keindahan alam yang ditawarkan Gunung Bromo sudah tidak diragukan lagi. Seluruh wisatawan yang pernah datang ke tempat ini pasti mengakui bahwa Gunung Bromo adalah tempat terindah untuk mengabadikan momen matahari terbit yang spektakuler. Namun di balik keindahan itu, apakah kalian tahu
bahwa di tempat itu banyak cerita legenda Gunung Bromo yang dipercaya turun-temurun oleh masyarakat sekitar yang berkaitan erat dengan sejarah asal-usul suku Tengger, itu yang menjadi penduduk asli di lereng Gunung Bromo. Cerita legenda Gunung Bromo. Pada awalnya suku Tengger adalah masyarakat asli yang tinggal di sekitar Gunung Bromo yang masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Pada masa itu terjadi perang di Majapahit. Untuk menyelamatkan diri, sebagian dari warganya banyak yang melarikan diri menuju lereng Gunung Bromo yang pulau daerah Bali. Berdasarkan sejarah itu, maka banyak persamaan antara masyarakat Hindu yang Tengger Bromo maupun Bali. Nama suku Tengger sendiri diambil dari nama tokoh legenda, itu Joko Sengger atau juga Roro Anteng. Joko Sengger adalah putra dari seorang Brahmana yang bijak, sedangkan Roro Anteng adalah putra bangsawan keturunan Majapahit yang dipercayai sebagai titisan dewa yang memiliki paras cantik jelita. Singkat cerita, kecantikan Roro Anteng yang begitu terkenal hingga diketahui oleh seorang pertapa, yaitu sakti berwujud raksasa yang dikenal sebagai nama Kiai Bima yang tinggal di lereng Gunung Bromo. Kemudian pertapa itu datanglah ke rumah Roro Anteng dengan maksud untuk meminangnya dengan ancaman akan menghancurkan seluruh desa jika niatnya ditolak. Keinginan sang pertapa itu belum diterima oleh si gadis karena hatinya hanya untuk Joko Sengger. Namun di samping itu si gadis merasa khawatir akan ancaman dari sang pertapa akan membinasakan seluruh desa jika lamarannya ditolak nanti. Peristiwa munculnya Gunung Batok. Sang pertapa terus mendesak hingga akhirnya si gadis Roro Anteng membuat syarat kepada pertapa sakti untuk membuatkan danau di atas Gunung Bromo dan harus selesai dalam waktu semalam sebelum ayam jantan berkokok. Kiai Bima, sang pertapa yang sakti mandraguna, itu pun tertawa karena permintaannya itu cukup mudah baginya dan akhirnya diterimalah syarat itu dan langsung dikerjakan. Karena takut syarat itu berhasil, Roro Anteng bermaksud untuk menggagalkannya, yaitu dengan mengajak perempuan-perempuan di desanya menumbuk padi di atas lesung, sedangkan para lelakinya membakar jerami di bagian ufuk timur agar ayam segera berkokok. Kiai Bima merasa kesal mendengar ayam berkokok karena menganggap gagal memenuhi syarat dan batal menikahi Roro Anteng, sehingga batok tempurung kelapa yang digunakan mengeruk tanah untuk membuat danau di atas gunung dilempar begitu saja sehingga jatuh ke tanah dan jadilah Gunung Batok. Asal usul suku Tengger. Masalah dengan Kiai Bima sudah teratasi dan kembalilah Roro Anteng kepada Joko Sengger dan akhirnya menikah. Pasangan ini hidup tentram, tinggal di lereng Gunung Bromo. Penduduk asli Gunung Bromo berkaitan erat dengan cerita legenda Joko Sengger dan Roro Anteng. Dan berdasarkan cerita sejarah dan legenda Gunung Bromo bahwa nama suku Tengger diambil dari suku kata awal dari nama kedua pasangan yang tadi. Pernikahan mereka tak kunjung diberikan keturunan. Akhirnya kedua pasangan Joko Sengger dan Roro Anteng bersemedi di Gunung Bromo dengan harapan agar segera diberikan keturunan oleh Sang Hyang Widi. Setelah beberapa hari kemudian, semedi bermuncullah bisikan suara goib bahwa keinginan itu akan terwujud, namun anak keturunan yang terakhir harus dikorbankan ke dalam kawah Bromo. Asal usul Kasada Bromo.
Tanpa pikir panjang, mereka pun menyanggupi suara goib tersebut. Tak lama setelah pulang dari semedi, Roro Anteng hamil dan memiliki anak. Beberapa tahun kemudian hingga tibalah waktu di mana janji untuk mengorbankan anak terakhirnya ke kawah Bromo ditagih. Roro Anteng dan Joko Seger memiliki 25 putra, dan putra terakhir bernama Jaka Kesuma yang cerdas, tangkas, dan tampan. Pada suatu malam, Jaka Seger bermimpi ditegur sang dewa untuk menempati janjinya mengorbankan putra bungsunya sebagai sesajen ke kawah Gunung Bromo. Jika tidak ditepati, maka desa akan diterpa malapetaka. Sang ayah diceritakanlah kepada sang anak Jaka Kesuma. Dengan bijaknya, sang putra bersedia memenuhi janji tersebut demi keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 14 bulan Kasada saat purnama, Jaka Kesuma diantar oleh keluarga dan warga desa pergi ke kawah Bromo. Kemudian Jaka Kesuma menceburkan dirinya dan berucap, "Berikanlah aku hasil ladang setiap tanggal 14 bulan Kasada." Sejak itulah selalu diperingati ucapan Kasada Bromo oleh suku Tengger, masyarakat asli lereng Gunung Bromo. Bukti fisik yang menjadi saksi cerita sejarah dan legenda asal-usul Gunung Bromo Tengger hingga kini masih berdiri dengan kokoh. Untuk adanya yang ingin tahu langsung ke tempat-tempat yang menjadi saksi itu bisa dilihat di tempat wisata Bromo dengan agenda eksplor seluruh area yang ada di Gunung Bromo. Kisah-kisah Bromo lainnya. Ada tempat-tempat paket wisata Bromo Sunrise Tour. Datang ke Gunung Bromo dengan aktivitas melihat dan menikmati pemandangan matahari terbit disebut juga dengan Tour Bromo Sunrise. Matahari di Bromo terbit sunrise sekitar jam 5.42. Wisatawan yang berkunjung untuk menyaksikan keindahan alam sunrise Bromo di sekitar Bromo harus sudah berada di lokasi antara pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bromo Sunrise berada di beberapa tempat di sekitar Gunung Bromo, di antaranya Bukit Mentigian, Penanjakan 2 Serut Point, kemudian Penanjakan 1 Bukit Kingkong, Bukit Cinta, Bukit B29. Dari beberapa titik pandangan tersebut yang paling terfavorit yaitu Puncak Penanjakan 1 sebagai view point Bromo Sunrise. Melihat sunrise adalah agenda perjalanan terpenting ketika berkunjung ke Bromo dikarenakan pemandangan ini yang paling utama ditunggu-tunggu oleh mayoritas wisatawan yang hadir menyaksikan keindahan alam di sekitar gunung ini. Butuh paket perjalanan ke Gunung Bromo yang melihat sunrise, kami memberikan banyak informasi. Kemudian ada juga menginap sehingga kalian tidak perlu lagi menunggu libur sekolah, cuti kerja atau long weekend, liburan nasional untuk mengambil paket Tour Bromo Sunrise karena durasi perjalanan hanya butuh 12 jam. Keberangkatan Tour Bromo Sunrise bisa dari Surabaya atau Malang dimulai pada tengah malam midnight Tour Bromo. Kemudian berkendaraan sekitar 2 atau 3 jam menuju lokasi Bromo. Setiba di sana, kawasan Bromo lalu sewa jeep Bromo untuk memulai eksplor seluruh spot wisata yang ada di sekitar Gunung Bromo, termasuk melihat sunrise Bromo dari puncak penanjakan. Jenuh karena aktivitas sekolah atau di kantor, sangat perlu adanya penyegaran agar ketika kembali ke rutinitas keseharian bisa lebih fresh dan penuh semangat.
Namun jika ingin liburan ke tempat wisata, kebanyakan harus menunggu waktu liburan panjang agar lebih maksimal, tetapi berbeda dengan pengunjungan Bromo. Melalui paket-paket tur, hanya butuh waktu sehari semalam sepulang dari sekolah atau kantor sudah bisa menikmati seluruh tempat wisata yang ada di sekitar Bromo. Sunrise di Gunung Bromo adalah salah satu agenda yang harus dinikmati bagi siapa saja yang datang ke Gunung Bromo. Keindahan sunrise itu tidak diragukan lagi dan tidak sedikit para pengunjung akan terhipnotis dengan pesona keindahannya. Setelah sampai di pos jeep, sekitar peserta tur akan berganti kendaraan dengan menggunakan jeep. Perjalanan dengan jeep yang pertama ditempuh adalah ke puncak penanjakan Gunung Bromo dengan ketinggian kurang lebih 2.700 meter dengan jarak sekitar 40 menit lebih kurang berkendara. Di Gunung Bromo suhu bisa mencapai 5 atau minus 15 derajat Celcius. Tapi peserta tur tidak usah khawatir karena banyak toko kecil yang menyediakan persewaan jaket dan menjual penutup kepala serta sarung tangan sambil menunggu matahari terbit. Peserta tur juga bisa mencoba makanan dan minuman hangat di warung-warung yang ada di sekitar Bromo. Jam 5 peserta tur akan menyaksikan pemandangan alam menakjubkan sunrise Bromo yang muncul dari sela-sela bukit di sebelah timur Gunung Bromo. Selain pemandangan, matahari terbit juga dimanjakan dengan deretan simetri beberapa gunung di kawasan itu. Di antaranya ada Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, dengan latar belakang Gunung Semeru, yaitu gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian kurang lebih 3.676 meter. Para peserta tur puas melihat matahari terbit dan pemandangan Gunung Bromo. Sekitar perjalanan dilanjutkan ke tepi pasir dengan jeep. Di lautan pasir Gunung Bromo terdapat sebuah pura Poten yang masih aktif sampai saat ini, yang digunakan oleh suku Tengger untuk ucapan keagamaan. Peserta tur dipersilakan untuk menuju kaki Gunung Bromo dengan jarak kurang lebih 1 km dengan jalan kaki maupun naik kuda sampai kaki Gunung Bromo, lalu menaiki 250 meter anak tangga untuk mencapai puncak kawah Gunung Bromo. Kemudian kembali ke parkir jeep, dan wisata selanjutnya di sekitar Bromo adalah mengunjungi Bukit Telebuis, Padang Savano, kemudian Pasir Bersisik dengan catatan bila waktu memungkinkan. Dan setelah kembali ke lokasi shuttle jeep semula, berpesan untuk peserta kami hantar kembali ke lokasi yang disepakati.